Barcelona seakan kembali menemukan denyut nadinya. Setelah sempat diguncang oleh performa angin-anginan di awal musim, tim asuhan Hansi Flick kini menjelma lagi menjadi mesin yang menakutkan. Laga melawan Valencia tak ubahnya seperti panggung pembuktian. Bukan hanya skor telak yang bicara, tapi juga wibawa yang perlahan pulih. Ada sesuatu yang berbeda di tubuh Blaugrana malam itu. Flick tak lagi memberi ruang untuk kompromi. Ia ingin setiap pemain merasakan betapa mahalnya arti disiplin dan fokus. Keputusan menepikan Rafinha menjadi sinyal keras bahwa tak ada nama besar yang kebal terhadap evaluasi. Bagi Flick yang utama adalah tim, bukan reputasi individu, dan hasilnya terbukti nyata. Barca bermain dengan kebebasan yang penuh kendali, seolah-olah tiap sentuhan bola mengandung pesan bahwa mereka sudah kembali ke jalur yang benar. Dari bangku cadangan hingga tribun, semua bisa merasakan aura dominasi itu, sebuah Barcelona yang kembali menyerupai monster musim lalu, siap mengancam siapapun yang mencoba menghalangi. Barcelona benar-benar menjadikan laga kontra Valencia sebagai ajang pesta. Skor mencolok 6-0 di pekan keempat Liga Spanyol terasa seperti sebuah pernyataan keras dari tim asuhan Hansi Flick. Tanpa Lamine Yamal yang masih absen karena cedera, Blaugrana tetap tampil terengginas. Fermin Lopez, Rafinha, dan Robert Lewandowski masing-masing mencatatkan brace, seakan memperlihatkan bahwa Barcelona tak pernah kekurangan sosok pembeda. Sejak menit pertama, Barca sudah menunjukkan siapa penguasa di Stadion Johan Cruyff. Valencia hanya bisa bertahan sambil menunggu keajaiban. Namun, gol pertama akhirnya datang di menit ke-29. Fermin Lopez, anak muda yang semakin matang, mengoyak gawang lawan lewat eksekusi dingin setelah menerima umpan cerdik Ferran Torres. Sebuah pembuka yang membuat pertahanan Valencia mulai goyah. Memasuki babak kedua, Barcelona tampil lebih buas. Rafinha yang baru masuk langsung membuat dampak instan di menit ke-53, memanfaatkan umpan silang Marcus Rashford. Hanya 3 menit berselang, Fermin Lopez kembali mencatatkan namanya lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Valencia makin kehilangan arah, sementara publik tuan rumah larut dalam euforia. Tak berhenti di situ, Rafinha melengkapi brace-nya pada menit ke-66 dengan gol indah setelah menipu 2 bek lawan. Masuknya Robert Lewandowski pun semakin menambah intensitas serangan Barca. Sang striker veteran mencatat gol pertamanya di menit ke-76 lewat serangan balik cepat hasil kreasi Dani Olmo. Dan puncaknya datang di menit ke-86. Lewandowski sekali lagi menunjukkan insting predatornya, kali ini menerima umpan manis dari Marc Bernal sebelum menutup pesta gol dengan sepakan terukur. Skor akhir 6-0 membuat Barcelona mengoleksi 10 poin dari 4 laga, hanya terpaut 2 angka dari Real Madrid. Sebuah sinyal jelas, Blaugrana kembali ke jalur yang membuat lawan-lawan mereka harus berhitung 2 kali. Nama Fermin Lopez sempat jadi bahan gosip panas di musim panas lalu. Rumor penjualannya mencuat, kabarnya demi menambal neraca keuangan Barcelona yang sering goyah. Tapi malam melawan Valencia, Fermin seperti memberi jawaban paling tegas. Melepasnya adalah kesalahan besar. Lewat aksinya, ia seolah berteriak bahwa ia bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari mesin Blaugrana. Di lini tengah yang sesak oleh bintang, Fermin sempat dianggap bisa jadi korban demi menyelamatkan finansial klub. Namun, kemenangan 6-0 atas Valencia justru memperlihatkan betapa berharganya energi dan kontribusi nyata dari sang gelandang. Dia bukan hanya bekerja keras, tapi juga menempatkan namanya di papan skor. Sebuah kombinasi yang jarang dimiliki Barca dalam beberapa tahun terakhir. Fermin memang bukan tipikal gelandang Barcelona klasik yang mengandalkan elegansi murni. Ia bermain dengan intensitas tinggi, mirip Gavi, tapi punya tambahan insting gol yang lebih tajam. Itu yang membuatnya berbeda. Dibandingkan Dani Olmo atau Frenkie de Jong, catatan golnya lebih menonjol, dan bagi Hansi Flick, keberadaan pemain seperti ini adalah aset emas, memberikan variasi dan kedalaman yang tidak bisa digantikan. Dan itulah mengapa penampilan Fermin melawan Valencia terasa begitu simbolis. Ia bukan hanya sekadar mengisi posisi, melainkan menghadirkan dimensi baru yang dibutuhkan Barca untuk bersaing di level tertinggi. Dalam duel keras melawan tim-tim dengan fisik kuat, karakter seperti Fermin bisa menjadi pembeda yang menentukan hasil akhir.
Meski sudah membuktikan diri di lapangan, masa depan Fermin Lopez di Barcelona masih digantung ketidakpastian. Situasi finansial klub yang rapuh selalu menjadi bayang-bayang, dan bukan mustahil manajemen kembali tergoda untuk menjadikannya korban berikutnya. Inilah ironi yang sering dialami Barca. Talenta tumbuh, tapi ancaman untuk dilepas selalu menghantui. Dari sudut pandang sepak bola, melepas Fermin jelas terasa seperti blunder besar. Barcelona pernah kehilangan Lionel Messi karena alasan finansial, sebuah luka yang masih membekas hingga sekarang. Momen itu seharusnya jadi pengingat, ada keputusan yang tidak boleh terulang, terutama ketika menyangkut pemain muda yang sudah memberi dampak langsung. Kemenangan 6-0 atas Valencia menjadi panggung sempurna untuk menegaskan nilainya. Fermin bukan sekadar pelapis, tapi bagian penting dari fondasi masa depan Blaugrana. Menjaganya tetap di Camp Nou bukan hanya soal kebutuhan jangka pendek, melainkan investasi besar untuk menjaga nyala api Barcelona di tahun-tahun mendatang. Kemenangan telak Barcelona atas Valencia bukan cuma soal jumlah gol, tapi juga tentang otoritas dan disiplin yang kembali ditegakkan oleh Hansi Flick. Salah satu contoh paling nyata terlihat dari keputusan Flick untuk menidurkan Rafinha, bukan karena cedera, tapi karena disiplin. Ia datang terlambat dalam sesi aktivasi tim dan Flick memilih untuk tidak memberinya tempat di starting 11. Itu bukan sekadar hukuman, tapi juga pesan. Tak ada toleransi bagi kelalaian, tak peduli seberapa besar nama pemain itu. Ini bukan tindakan spontan. Flick memang dikenal punya standar kaku soal aturan internal. Pemain seperti Inaki Peña, Hector Fort, bahkan Jules Koundé sebelumnya juga pernah menerima konsekuensi serupa ketika melanggar aturan disiplin klub. Dengan membenahi hal-hal kecil seperti kedisiplinan, Flick mematangkan suasana persaingan di dalam tim. Siapapun harus siap jika tidak tampil sepenuhnya profesional. Keputusan untuk mengorbankan Rafinha sebagai starter jelas berat dari sisi nama, tapi logis dari perspektif pelatih yang ingin dominasi tidak hanya di atas lapangan, tapi juga di ruang ganti dan sesi latihan. Dengan menegakkan standar seperti itu, Flick menghancurkan ruang untuk ego yang tidak produktif, menggantinya dengan mentalitas kolektif yang fokus ke tujuan bersama. Dan hasilnya berbicara lebih lantang dari semua teori. Saat Rafinha tidak menjadi starter, pemain lain muncul, tim tetap tampil agresif dan menyerang, tak goyah oleh absennya satu nama besar. Strateginya berjalan, disiplin menghasilkan kesiapan, ego ditekan agar kerja keras tim di atas segalanya. Barcelona di bawah Flick tampak siap mempertahankan gelar dengan karakter yang tidak mudah digoyahkan. Barcelona di bawah Hansi Flick kini bukan hanya soal gol-gol indah atau pesta skor, tapi juga tentang budaya disiplin yang kian mengakar. Dari Fermin Lopez yang menjawab gosip dengan performa, hingga Rafinha yang merasakan konsekuensi atas kelalaian, semua jadi potret bahwa Blaugrana sedang dibangun ulang dengan fondasi ketegasan. Dan jika fondasi itu terus dijaga, Barcelona bukan sekadar penantang gelar, mereka akan jadi tim yang sulit ditumbangkan, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Sebuah mesin yang tidak hanya digerakkan oleh talenta, tapi juga oleh komitmen tanpa kompromi.